Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Hasan Programmer. Balik lagi bareng saya, Sarti Abu Zubair. Pada video tutorial kali ini, insya Allah kita akan belajar bagaimana cara membuat autentikasi di API menggunakan JSON Web Token atau JWT. Nah, di JWT itu sendiri terdiri dari 3 struktur atau 3 bagian ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada bagian header, kemudian ada bagian payload, dan kemudian yang terakhir ada bagian verify signature-nya. Nah, di bagian header itu sendiri memuat informasi mengenai algoritma apa yang kita pakai sama token, jenis tokennya apa. Nah, kemudian di bagian payload data, nah itu bagian informasi yang akan kita kirim ya teman-teman ya, yang akan disertai dengan kapan, misalnya kapan token tersebut di generate, expirednya kapan, kemudian informasi misalnya username atau email. Nah, itu bisa kita isi di bagian file data nanti teman-teman ya. Kemudian di bagian file data ini jangan teman-teman share informasi yang bersifat rahasia teman-teman ya, kayak password atau apa atau pin atau apa, karena ini nanti bakal kelihatan setelah kita encode ya teman-teman ya. Nah, itu. Kemudian di bagian verify signature, nah verify signature ini merupakan gabungan dari header tadi dan bagian payload data tadi yang sudah di encode tentunya ya teman-teman ya. Nah, di sini kemudian ditambahkan secret key-nya. Nah, secret key-nya inilah yang nanti akan menentukan bahwa token yang dikirim ini valid atau enggak. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk di Golang sendiri nanti kita akan pakai modul Golang JWT ini teman-teman ya. Nah, di sini udah di maintain, ini di clone dari repo sebelumnya di sini. Cuma repo sebelumnya ini sudah nggak di maintain lagi, tapi yang di maintain itu di repo yang sini. Nah, di sini nanti kita coba pakai yang ini ya teman-teman ya. Nah, di sini coba kita ambil, kita langsung masuk ke project ya teman-teman ya. Nah, di sini saya juga menggunakan Echo Framework untuk routernya. Oke, kita bikin projectnya. Kita bikin modulnya, biasa kita bikin main file. Kemudian jangan lupa tadi kita tambahkan GoGet ini sama Echo Framework-nya teman-teman ya. Oke, ini udah. Nah, yang pertama mungkin kita bikin stretch untuk username dan passwordnya nanti teman-teman, karena kita sebelum kita generate tokennya tentu kita akan autentikasi misalnya username dan passwordnya udah benar atau enggak. Jika sudah benar, nanti kita baru generate JWT-nya. Misalnya di sini join payload-nya, stretch-nya kita bikin username misalnya teman-teman ya, username. Dan password. Nah, yang selanjutnya itu kita bikin untuk payload si JWT-nya. Itu nanti kita mau simpan informasi mengenai username-nya. Username aja nanti yang di payload datanya teman-teman ya, di payload data bagian ini. Nah, itu akan kita simpan username aja.
Sama ini jangan lupa untuk di JWT itu, nah ini yang perlu ada registered claim-nya. Nah setelah itu kita mungkin masuk ke bagian function main-nya. Nah di sini kita bikin dulu si echo-nya. Kita mau start di 80 ya teman-teman ya. Nah pertama kita bikin satu API untuk get tokennya. Maksud saya untuk request token teman-teman ya. API mungkin namanya API token gini aja. Titan nil aja. Kemudian yang kedua nanti mungkin yang ini aja kita bikin dulu ya teman-teman. Ini kita binding dulu untuk dapetin username passwordnya. Dari echo nya kita bind. Nah kalau nggak datanya nggak dimasukin, nanti kita akan return error aja. Nah di sini kita bikin username dan passwordnya standar static aja teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman bisa custom dengan ngambil data username dan passwordnya dari database. Misalnya segini aja. Kita panggil pilotnya, kemudian lifetime si token, nanti lifetime token kita mau isi 1 jam misalnya ya. Ini 1 jam. Dan kita isi tadi ada registered claim-nya di sini yang harus ada teman-temannya. Yang ini tadi kita isi jwt.registered claim. Nah kita isi issuernya ini siapa yang bikinnya teman-teman ya. Misalnya kita bikin my app gitu ya, dan ini dibikin. Nah sini kita mungkin bikin now, waktunya teman-teman. Nah di sini untuk issued ini berupa jwt numeric date. Nah di sini kita bikin. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya token ini dibikinnya kapan ya teman-teman ya. Ini tokennya dibikin, kita ambil time now aja, yang sekarang, waktu sekarang. Kemudian expirednya kapan? Expirednya ini kita mau tambahin 1 jam lama ya. Time.hour berarti dikali nah ini kita mau bikin expirednya 1 jam seperti ini. Oke. Dan tadi ada informasi username ya teman-teman ya. Tadi informasi username. Oke, ini. Nah ini kita tambahin aja. Nah mungkin di sini kita bikin satu secret key misalnya. Ini bentuknya byte-nya, maunya byte. Ntar kita
kita lihat dulu contoh di echo-nya. Nah, kayak ini teman-teman ya. Contohnya secret key-nya. Rahasia. Nah, di sini teman-teman custom nanti sesuai dengan apa kunci secret key yang teman-teman mau masukkan. Ini jangan teman-teman bagikan ke orang lain teman-teman ya. Ini kunci rahasianya untuk kita encode dan decode tokennya nanti. Nah, selanjutnya kita bikin claim JWT nya. Token new claim. Nah, tadi kita mau pakai algoritma ini metodenya HS 256 aja, dan ini oke. Kemudian sign stringnya ini kita masukkan secret key nya. Selanjutnya kita return. Nah, di sini mungkin kita bikin satu buah response. Nah, statusnya integer aja. Nah, kita return JSON. HTTP statusnya tentu oke ya teman-teman. Status oke. Dan di sini response. Kita isi. Statusnya 200 misalnya. Datanya kita isi dengan ini mungkin kita bisa stopkan. Ini udah. Kita coba dulu teman-teman ya, bisa atau tidak kita generate tokennya. Tadi username sama passwordnya admin. Go run. Ini udah. Coba saya buka Postman. Nah, di sini saya sudah buka Postman. Coba kita tes ya teman-teman ya. Tadi metodenya post API token gitu ya. Coba tes dulu. Ini udah kelihatan teman-teman ya. Udah bisa kita request tokennya. Nah, kalau kita copy, kita coba lihat di sini. Nah, ini kelihatan teman-teman ya. Payload data yang kita masukkan di JWT itu tadi kelihatan nih. Username-nya tadi admin. Issuer-nya siapa. Kemudian expired-nya kapan, dibuatnya kapan. Nah, ini teman-teman. Ya udah,
Sekarang kita coba di API kita tadi kita tambahkan middleware-nya. Misalnya kita matikan dulu. Nah, di sini coba kita tambahkan satu buah API. Nah, API ini nanti kita akan kita protect teman-teman ya. Cuman bisa diakses jika si user memiliki token. Ini coba kita tambahkan dulu function untuk JWT middleware-nya. Error JWT missing ya, missing JWT. Middleware-nya. Ini kita get dulu teman-teman ya. Kita masukin dulu, tadi belum dimasukin. Code-nya mau kita masukkan 403 ya. 401 aja ini middleware. Selanjutnya message-nya kita masukkan unauthorized. Nah ini oke. Dan JWT config dan JWT config-nya ini yang versi 4. Function claim kita return JWT token palette tadi dan toki-nya oke. Ini sudah, middleware-nya sudah. Nah, selanjutnya kita pakai di sini aja. Coba kita tes akses ini teman-teman ya. Oh, ini belum kita get. Oke, ini coba kita tes akses. Ini kita request token. Nah, ini kan nggak ada, karena nggak ada tokennya dia error teman-teman, malform. Coba kita tambahin di sini biar tokennya ini
Coba kita isi dengan yang token tadi. Oke, ini udah masuk teman-teman ya. Coba kita salahkan dengan tokennya. Nah, invalid kan dari respon API-nya. Berarti middleware kita tadi yang kita bikin tadi udah berjalan. Nah, mungkin kita custom respon dari API ini teman-teman ya. Kita custom, misalnya kita kasih statusnya 200, kita kasih message dan mengakses API ini menggunakan. Oke, di sini kalau kita jalanin lagi. Oke, udah teman-teman ya, udah benar. Coba kita copy nih, kita mau lihat di sini. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, sebab itu tadi saya udah bilang di awal, jangan kita taruh di sini informasi yang rahasia teman-teman ya, karena bisa di decode di decode nanti di sini. Nah, di sini cuman token ini nggak bisa kita ubah-ubah sesuka hati teman-teman ya. Teman-teman cuman bisa ubah yang tahu secret key-nya teman-teman ya. Ini misalnya di sini sembarangan secret key-nya nggak tahu, coba kita kirim. Nah, ini pasti akan terjadi error. Kita coba. Nah, kan nah, itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk tutorial JWT di Golang ini cukup sampai di sini teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Kemudian jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.